adik-adik, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya kita dalam keadaan baik ya adik-adik. Saatnya bagi kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Semua lipat tangan, tutup matanya, mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami kembali datang kepadamu pada saat ini. Kami berterima kasih untuk segala kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Saatnya bagi kami untuk mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami, Tuhan Yesus. Biarlah kami semakin hari semakin bertumbuh hanya di dalam Tuhan Yesus saja. Berkati anak-anak yang mengikuti ibadah ini supaya mereka juga semakin hari semakin menjadi anak-anak hebat yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami kepadamu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah adik-adik, hari ini kakak akan bercerita dari firman Tuhan, yaitu dari Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-19. Adik-adik, pada saat pemerintahan Raja Herodes, maka dia mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang jemaat dan termasuk juga kepada murid Yesus. Di mana sebelumnya adik-adik, Herodes membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan sangat kejam. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, maka ia melanjutkan perbuatannya itu adik-adik, di mana seorang murid Yesus yaitu Petrus dijebloskannya di dalam penjara. Adik-adik, kamu tahu berapa banyak prajurit yang menjaga Petrus? Di mana ada keempat kelompok prajurit adik-adik yang menjaga Petrus. Sementara Petrus terkurung dalam penjara, maka jemaat Tuhan tidak pernah berhenti berdoa untuk dia kepada Tuhan. Luar biasa ya adik-adik. Nah, malam menjelang Petrus dihukum mati, Petrus tertidur, terbelenggu dengan 2 rantai. 2 orang pasukan menjaganya di sisi kanan dan kirinya. 2 pasukan lagi berjaga di depan pintu masuk penjara. Tujuannya adalah supaya Petrus tidak ada lagi jalannya untuk bisa meloloskan diri, karena dijaga ketat oleh prajurit Herodes yang hebat itu. Tiba-tiba adik-adik, seorang malaikat Tuhan muncul dan suatu sinar terang bercahaya dalam ruangan penjara itu. Dia membangunkan Petrus. Dia berkata, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Rantai itu seketika lepas dari tangan Petrus adik-adik. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Ia pun berbuat demikian adik-adik. Lalu malaikat itu berkata lagi kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Adik-adik, Petrus pergi adik-adik mengikuti malaikat itu. Dan tibalah Petrus di sebuah rumah di mana adik-adik banyak pengikut Tuhan
yang sedang berdoa di sana. Di rumah itu mereka berkumpul bersama. Nah, ketika Petrus sampai di rumah itu, ia mengetuk pintu adik-adik. Maka datanglah seorang hamba perempuan. Nama hamba itu atau nama perempuan itu adik-adik namanya Rode. Ia mengetahui siapa yang mengetuk pintu itu, karena dia sangat jelas bisa melihat atau mengenal suara Petrus. Tetapi karena girangnya perempuan itu adik-adik, ia tidak membuka pintu gerbang itu dan segera masuk ke dalam rumah untuk memberitahukan kepada yang lain bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. Namun kata orang-orang yang mendengar perkataan si Rode ini adik-adik, berkata kepada Rode, "Engkau mengigau." Akan tetapi si Rodenya berkata bahwa benar-benar demikian. Itulah Petrus. Bukan siapa-siapa yang datang. Yang datang itu beneran Petrus. Dan pada akhirnya adik-adik, ketika Petrus terus-menerus mengetuk pintu dan mereka membuka pintu dan melihat dia, dan mereka sangat tercengang-cengang bagaimana bisa seorang Petrus dengan penjagaan ketat dia bisa keluar dari penjara. Nah, adik-adik, luar biasa ya bagaimana Tuhan menyertai Petrus. Jadi adik-adik, setelahnya Petrus berceritalah kepada orang banyak itu bagaimana Tuhan menuntun dia sehingga dia bisa keluar dari penjara dan bisa bertemu lagi dengan mereka. Nah, adik-adik, luar biasa ya bagaimana cerita firman Tuhan pada hari ini. Maka apa yang bisa kita ambil dari cerita ini adik-adik yang kita bisa pelajari bersama? Yaitu yang pertama, bahwa Tuhan itu selalu beserta dengan kita adik-adik dalam situasi dan kondisi apapun. Keadaan kita, dia selalu menyertai kita. Tuhan yang kita sembah itu jauh berkuasa adik-adik daripada raja dan pemimpin manapun di dunia ini. Di mana Tuhan yang kita sembah, dia sanggup mengendalikan segalanya. Jadi kita harus bangga karena kita memiliki Tuhan yang hebat, yang luar biasa, yang mengenal kondisi kita dalam keadaan apapun, situasi apapun, dia selalu menyertai kita. Yang kedua adik-adik yang kita bisa pelajari dari cerita firman Tuhan ini adalah bahwa ada kuasa ketika orang-orang percaya kepada Tuhan, berkumpul bersama dan berdoa. Ya, jadi jangan pernah bermain-main ketika kita berdoa adik-adik, karena ada kuasa di dalamnya ketika kita sungguh-sungguh berdoa. Jadi kalau ada di antara adik-adik yang masih main-main ketika berdoa, maka tidak boleh lagi adik-adik. Kalau berdoa kita harus serius, kita harus fokus. Karena berdoa itu kita lagi berbicara kepada Tuhan. Kemudian yang perlu kita pelajari yang ketiga adalah bahwa Tuhan selalu mendengar doa-doa kita dan menjawabnya sesuai dengan rencananya dalam hidup kita. Nah, itu saja adik-adik cerita pada hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami kembali datang kepadamu. Kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami kembali
bahwa Engkau Tuhan kami yang selalu menyertai kami dalam kondisi dan situasi apapun. Bahwa Engkau juga Tuhan yang hebat atas kami. Kami sungguh bangga memiliki Tuhan seperti Engkau Bapa di surga. Bahkan pada cerita ini juga mengingatkan kami untuk sungguh-sungguh ketika kami berdoa. Karena di dalam doa ada kuasa. Kami percaya bahwa Engkau yang menuntun setiap kami untuk senantiasa serius ketika berdoa. Ya Tuhan, kami juga percaya bahwa setiap doa kami yang kami naikkan kepadamu, Engkau akan selalu menjawabnya sesuai dengan rencanamu dalam kehidupan kami. Biarlah adik-adik bisa bertumbuh imannya melalui pendengaran firman Tuhan pada hari ini. Dan Roh Kuduslah yang menuntun kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baiklah adik-adik, sekian dulu cerita hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.